menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai positif dari keuntungan program serta mempertimbangkan proses serta teknik yang akan digunakan untuk melakukan suatu penelitian. Nah, jadi di sini result of evaluation ini adalah sebagai proses yang dilakukan untuk mempertimbangkan nilai positif maupun negatif yang ada di suatu program keuntungan program ketika melakukan sebuah penelitian. Ya, selanjutnya yaitu terkait dengan fungsi evaluasi, penelitian evaluasi. Nah, di sini ada dua fungsi, yang pertama yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Nah, evaluasi formatif ini difungsikan sebagai pengumpulan data yang dilakukan pada waktu pendidikan masih berlangsung. Artinya, data dari hasil evaluasi ini digunakan untuk membentuk maupun memodifikasi program kegiatan. Jadi pada evaluasi formatif ini evaluasinya dilakukan di tengah program itu ketika berjalan. Nah, yang kedua yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini dilakukan jika program kegiatan sudah betul-betul selesai dilaksanakan. Nah, sehingga ini digunakan untuk menentukan sejauh mana suatu program mempunyai nilai kemanfaatan, terutama jika dibandingkan dengan pelaksanaan program-program yang lain. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian evaluasi. Prosedur penelitian evaluasi menurut garis ini Aikunto ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu peneliti mengadakan pengkajian terhadap buku lapangan dan menggali informasi dari pakar untuk memperoleh gambaran tentang masalah yang akan diteliti. Jadi prosedur pertama ini yaitu seorang peneliti mengkaji dari buku-buku yang ada di buku lapangan dan menggali informasi dari pakar-pakar untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan diteliti. Terus yang kedua yaitu peneliti menemukan problematika penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian, akan tetapi terlebih dahulu mengkaji lagi sumber-sumber yang relevan untuk memperoleh ketajaman problematika. Jadi kalau prosedur kedua di sini yaitu peneliti merumuskan sebuah problematika dengan membuat beberapa pertanyaan yang terlebih dahulu mencari sumber, mengkaji dari sumber-sumber yang relevan untuk memperoleh problematika yang jelas. Terus yang langkah selanjutnya yaitu peneliti menyusun proposal penelitian dengan mencantumkan latar belakang masalah, alasan mengadakan penelitian, problematika, tujuan hipotesis, disertai dengan dukungan teori dan penerapan penelitian atau penelitian yang memuat subjek penelitian. Dalam hal ini operasi dan sampel penelitian, besarnya sampel, teknik sampling dan siapa sampel penelitiannya, instrumen pengumpulan data dan teknik analisis data. Jadi pada angka ketiga ini peneliti menyusun sebuah proposal penelitian yang mana dalam isinya memuat terkait dengan latar belakang, alasan mengadakan penelitian, problematik, hipotesis dan prosedur lainnya. Yang keempat yaitu peneliti mengatur rencana penelitian, menyusun instrumen, menyiapkan kancah penelitian dan melaksanakan uji coba instrumen. Jadi setelah membuat proposal penelitian, langkah selanjutnya yaitu mengatur bagaimana penelitian itu akan dilaksanakan yaitu dengan menyusun instrumennya, menyiapkan kancah penelitian dan melaksanakan uji coba instrumennya. Nah, selanjutnya yaitu langkah yang kelima yaitu pelaksanaan penelitian dalam bentuk yang disesuaikan dengan model penelitian yang telah dipilih. Dalam penelitian evaluasi, peneliti memungkinkan mengambil model eksperimen murni jika persyaratan terpenuhi atau model eksperimen pura-pura. Dalam hal ini peneliti berpikir bahwa dalam mengevaluasi program dipikirkan mesti ada sesuatu yang dilaksanakan. Peneliti maupun tingkat keberhasilan pelakuan yang dilaksanakan dalam program yang dievaluasi. Dalam hal ini peneliti telah mengambil rencana mengelola program melalui sasaran yang dikehendaki sesudah pelakuan diberikan. Dengan kata lain, pelaksanaan penelitian evaluasi sudah menyiapkan tolak ukur. Nah, jadi pada langkah kelima ini sedang melaksanakan peneliti melaksanakan penelitian tentunya dengan rancangan ataupun model yang telah dipilih tadi sebelumnya. Dan dalam penelitian ini peneliti bisa mengambil model eksperimen murni maupun model eksperimen pura-pura. Ya, langkah selanjutnya yang keenam yaitu peneliti mengumpulkan data dengan instrumen yang telah disusun berdasarkan rencana komponen yang akan dievaluasi. Langkah ketujuh yaitu menganalisis data
peneliti menganalisis data yang telah terkumpul tadi dengan menggunakan tolak ukur yang telah dirumuskan oleh peneliti tersebut. Angka yang ke-8 yaitu menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan atas gambaran sejauh mana data sesuai dengan tolak ukur. Jadi setelah menganalisis data yang berasal dari instrumen yang telah peneliti lakukan, di sini peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya berdasarkan gambaran sejauh mana data tersebut, dan tentunya menggunakan tolak ukur yang telah peneliti tersebut terapkan. Angka yang terakhir yaitu informasi mengenai hasil penelitian evaluasi disampaikan kepada pengelola program atau pihak yang meminta bantuan kepada peneliti evaluasi. Evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi program yang dievaluasi. Jadi pada langkah yang ke-9 ini, atau langkah yang terakhir ini, peneliti membagikan informasi tersebut mengenai hasil penelitian evaluasinya itu disampaikan kepada pengelola program atau pihak yang meminta bantuan kepada peneliti evaluasi tersebut. Hasil dari penelitian evaluasi ini digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi tindak lanjut program yang telah dievaluasi tadi. Dan wujud dari tindak lanjut ada 3 alternatif, yaitu program disebarluaskan karena dipandang baik, terus yang kedua program direvisi karena ada hal-hal yang belum sesuai dengan tolak ukur yang digunakan, dan yang ketiga program dihentikan karena ada bukti bahwa kurang atau tidak baik. Jadi tidak lanjut dari penelitian evaluasi ini ada 3. Yang pertama, ketika program itu dirasa baik, program itu akan disebarluaskan, dan ketika ada hal-hal yang belum sesuai itu bisa direvisi ataupun dikembangkan lagi, dan bila tidak baik, berjalan tidak baik, itu program tersebut akan dihentikan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian evaluasi dalam pendidikan. Ini ada beberapa ruang lingkup. Yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum ini bagiannya antara lain desain kurikulum, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Terus yang kedua yaitu program pendidikan. Dalam program pendidikan ini anak yang berbakat, anak yang lambat, pencegahan putus sekolah, remedial. Programnya antara lain sains, sosial, matematika, keterampilan, PJJ. Yang ketiga yaitu pembelajaran. Dalam pembelajaran ini ruang lingkupnya yaitu model-model pembelajaran seperti CTL, Discovery Inquiry, pembelajaran terbentuk, dan lain sebagainya. Terus yang ruang lingkup yang keempat adalah pendidik. Pendidik ini bisa mencakup guru, konselor, administrator, dan tenaga pendidikan lainnya. Terus yang kelima yaitu siswa. Ruang lingkup penelitian evaluasi dalam pendidikan siswa dalam hal ini siswa yaitu mencakup kepribadian, kecerdasan, sikap, minat, motivasi, kebiasaan belajar, dan perilaku kehidupan. Dan selanjutnya yaitu organisasi. Organisasi ini mencakup sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan tinggi, pendidikan kejuruan, pendidikan khusus, maupun organisasi pendidikan lainnya. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu manajemen. Manajemen ini mencakup personil, sarana dan prasarana, biaya, partisipasi masyarakat, dan kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya yaitu standar evaluasi. Standar evaluasi dalam penelitian evaluasi ini ada beberapa. Yang pertama yaitu standar kebergunaan atau utility standard. Standar kebergunaan ini digunakan untuk meyakinkan bahwa evaluasi akan membantu secara praktis dan berkala dalam memberikan informasi kepada pengguna. Terus yang kedua yaitu standar kelayakan atau feasibility standard. Ini digunakan untuk menjamin bahwa laporan itu realistik, sederhana, dan diplomatik. Yang ketiga yaitu standar kesantunan atau propriety standard. Standar ini digunakan untuk menjamin bahwa evaluasi yang dilakukan ini dilakukan secara ilegal, etis, dan memperhatikan kepentingan yang terlibat dalam evaluasi maupun dampak yang ditimbulkannya. Dan standar yang terakhir yaitu standar ketepatan atau akurasi standar. Standar ketepatan ini digunakan untuk menjamin bahwa pelaksanaan evaluasi ini secara teknis formal dilaksanakan secara sempurna. Standar ini meliputi 11 hal, yaitu identifikasi objek, analisis konteks, rumusan tujuan dan prosedur, pemilihan sumber, validitas dan loyalitas instrumen, pengendalian sistematika data, analisis data kuantitatif, analisis data kualitatif, ketepatan kesimpulan, dan objektivitas laporan. Selanjutnya yaitu pendekatan
penelitian evaluasi. Dalam buku Research in Education Magdalene dan Schmeichel menguraikan ada 3 pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian evaluasi, yaitu yang pertama yaitu evaluasi berorientasi tujuan, yang kedua yaitu evaluasi berorientasi keputusan, dan yang ketiga evaluasi berorientasi partisipan. Evaluasi berorientasi partisipan ini adalah pendekatan bersifat holistik atau menyeluruh, menggunakan aneka instrumen dan aneka data agar diperoleh pemahaman yang utuh dan sudut pandang dan nilai-nilai yang berbeda tentang pelaksanaan pendidikan menurut perspektif atau sudut pandang para partisipan. Selanjutnya yaitu manfaat dan keterbatasan dari penelitian evaluatif. Adapun manfaat dari penelitian evaluatif ini yang pertama yaitu memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan perbaikan sekolah pada basis sistematis. Bukti apa yang bekerja adalah penting dalam pembenahan program. Jadi manfaat yang pertama ini dengan adanya penelitian evaluatif ini memungkinkan perencanaan bisa diperbaiki dan pelaksanaan bisa diperbaiki secara sistematis. Terus yang kedua yaitu menguji beberapa faktor tentang dampak pendidikan pada pengembangan siswa. Yang ketiga menunjukkan tanggung jawab profesional dengan menilai kualitas program pendidikan. Yang keempat yaitu mengurangi ketidakpastian tentang praktik pendidikan ketika pengalaman terbatas. Yang kelima yaitu memenuhi persyaratan lembaga eksternal untuk laporan yang melegitimasi keputusan dan meningkatkan cara berpikir. Manfaat yang keenam adalah melakukan analisis efektivitas biaya program dan praktek yang membutuhkan pengeluaran yang besar. Dan manfaat yang terakhir yaitu memberikan alternatif pemecahan masalah bagi polisi maker atau stakeholder untuk memungkinkan mereka untuk lebih mengantisipasi isu-isu program dan kebijaksanaan. Selain